Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-hayyul qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-haqqul ma'lum. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul ma'sum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sirrikal maktum wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi madaratin nujum, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan karunia kepada kita semua. Dan salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-96 dari surah-surah Al-Quran, Suratul Alaq, Makiyyatun wa ayatuha 19. Surah yang bernama Al-Alaq diturunkan di Mekah, ini surah, dan ayat-ayatnya berjumlah 19 ayat. Hadhihi surah awwalu ma nazala minal Qur'an fi qawli mu'dhamil mufassirin. Nazala biha Jibril wa huwa qa'imun bi ghari Hira fa'allamahu 5 ayatin min hadhihi surah. Ini surah Al-Alaq merupakan awal-awal yang turun daripada Al-Quran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pendapat mayoritas ahli tafsir. Turun dengan ayat ini oleh Jibril alaihi salam dan Nabi kita waktu itu di Gua Hira. Jibril mengajarkan kepada Nabi kita 5 ayat daripada ini surah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat-ayat yang pertama kali turun kepada junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut para ahli sejarah, ayat ini turun kepada Nabi kita pada 17 Ramadan. 17 Ramadan 13 tahun sebelum beliau hijrah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi. Para muhibbin rahimakumullah, disebutkan di dalam Bukhari Muslim di Sahihain tentang proses terjadinya turunnya surah ini kepada junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah bin naum. Fakana
la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subuh. Awal-awal dimulai dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu, mimpi yang benar di dalam tidurnya. Artinya sebelum Nabi kita menerima wahyu pertama ini, beliau seringkali mendapat mimpi-mimpi yang benar. Ru'ya shadiqah bin naum. Dan setiap kali beliau itu bermimpi, maka mimpi itu menjadi terang, menjadi nyata, sebagaimana terangnya cahaya subuh. Selama 6 bulan sebelum beliau menerima wahyu pertama ini, beliau selalu mendapatkan mimpi-mimpi yang benar, yang itu mimpi merupakan persiapan-persiapan beliau untuk menerima kedatangan Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mimpi-mimpi itu disebut dengan ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Ada juga yang mengatakan ru'ya salihah, mimpi yang bagus. Para muhibbin rahimakumullah, mimpi yang benar, mimpi yang bagus itu merupakan bagian dari 46 kenabian. Orang-orang saleh dahulu sangat mengharapkan dapat mimpi-mimpi yang indah di dalam tidur mereka, yang mana dengan mimpi-mimpi itu mereka dapat mengetahui tentang kebenaran diri mereka, dan dengan mimpi itu kadang-kadang mereka tahu apa yang akan terjadi di belakang hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya shadiqah minar rajulis salih juz'un min 46 juz'a minan nubuwah. Mimpi-mimpi yang bagus, mimpi-mimpi yang benar itu dari seorang laki-laki yang saleh adalah satu bagian daripada 46 bagian kenabian. Maksudnya bagian dari 46 kenabian itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dengan yaqazah, dengan bangun, itu selama 23 tahun. Makkah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Nah, 23 tahun itu dikali 12 bulan sama dengan 276 bulan. 276 bulan itu dibagi 6, 46. 6 itu adalah masa beliau menerima mimpi-mimpi, 6 bulan sebelum beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mimpi yang indah, yang salihah, mimpi yang shadikah itu merupakan bagian daripada kenabian. Asalkan yang bermimpi ini orangnya orang yang saleh atau perempuan yang salihah. Karena mimpi ini mau juga mendustai. Kapan mimpi itu mau mendustai kalau orang yang dimimpi ini pendusta? Mimpi itu baik, benar kalau yang bermimpi itu orangnya adalah benar. Jadi kalau setiap mimpi itu baik, ada tentu. Al-Imamul Ghazali rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nama al-'abdu 'ala taharatin 'urija bi ruhihi ila al-'arsy fakanat ru'yahu shadiqah
wa illam yanam ala taharah qasurat ruhuhu anil bulugh fatilkal manamat adghathu ahlam la tasduq. Apabila tidur seorang hamba dalam keadaan suci, bersih, maksudnya bersih hatinya, bersih anggota tubuhnya, bersih daripada hadas, bersih daripada najis, bersih daripada hal-hal yang bersifat batin. Maksudnya adalah bersih daripada berniat jahat kepada orang muslimin, berniat merancanakan satu maksiat di besok atau di akan datang. Nah, hati bersih daripada itu, bersih daripada dendam kepada kaum muslimin, bersih daripada hasad kepada kaum muslimin. Nah, bila kita tidur dalam keadaan seperti itu, bersih zahir dan batin, maka roh kita berhubungan dengan arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana roh kita itu berhubungan dengan aras, maka apa yang kita lihat dalam mimpi itu shadikah, benar. Artinya mimpinya kawa ditakwilakan, mimpinya bisa ditakwilkan. Seorang saleh yang sedang sakit, orang yang saleh sakit, di dalam mimpi dia diberi orang obat. Ujar orang dalam mimpi itu, ikam hendaklah sigar obatnya ada, ikam makan buah lala. Buah lala, bangun guring. Ngapa buah lala? Sakunakan sekampungan kalau dengan tahunnya orang buah lala. Datang kepada ahli takbir mimpi. Nah, wahai tuan guru, ulun bermimpi malam tadi, ikam bila hendak sigar makan buah lala. Apa takwilnya mimpi ulun itu? Ujar tuan guru itu adalah buah zaitun. Buah zaitun. Kenapa disebut buah lala? Karena dalam Al-Quran disebutkan la syarqiyati wala garbiyah. Kan nah la syarqiyati wala garbiyah. Nah, makan zaitun sembuh. Nah, bermimpi ini orangnya orang yang saleh, orang yang bersih zahir dan batinnya. Ruhnya naik ke aras, maka mimpinya pun benar. Dan apabila dia tidur tidak atas suci zahir dan batinnya, maka ruhnya tidak bisa berhubungan dengan aras Allah. Maka andai kata dia bermimpi, maka itu hanya merupakan bunga-bunga tidur yang tidak benar. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan bahwa beliau sebelum menerima wahyu Allah dimulai dengan mimpi yang benar, mimpi yang salihah di dalam tidurnya. Para muhibbin rahimakumullah, thumma hubbiba ilaihil khala. Setelah beliau dapat mimpi yang bagus itu, beliau digemarkan berkhalwat. Nah, seringkali mendapat mimpi yang bagus, timbul dalam hati beliau keinginan untuk selalu menyendiri, untuk berzikir dan tafakkur. Fakana yakhlu bi ghari Hira, beliau berkhalwat di Guha Hira. Tinggi benar itu di Jabal Nur. Al-Habib Abdullah Al-Adrusul Akbar mengatakan bahwa khalwat itu, ujar beliau, ada khalwatu thalathati ayyam, ada khalwat itu 3 hari, ini minimal 3 hari berkhalwat. Ada khalwatu usbu', ada khalwat itu seminggu, ada wa khalwatu arba'in, ada khalwatu 40 hari menyendiri. Nah, itu ada aturan-aturannya. Kalau bakhalwat 3 hari,
ini aturannya, makannya berapa kali, nah, guringnya berapa, amalan yang dibaca berapa, itu sudah diatur oleh para ulama-ulama yang dahulu. Fakana yakhlu bi ghari Hira yatahannathu fihi al-layali zawatil adad qabla an yarji'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalik thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha hatta faji'ahu al-haqq wa huwa bi ghari Hira. Nah, begitulah keadaan Nabi dalam berkhalwat. Kadang-kadang beliau seminggu, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 40 hari di Gua Hira. Karena habis bekal, boleh ke rumah, sediakan lagi bekal oleh Ummul Mukminin Khadijatul Kubra, disediakan lagi bekal, sanggup karena berangkat lagi ke Gua Hira itu. Sampai datang wahyu kepada junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada malam 17 Ramadan. Faja'ahul malak faqala ikra. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah di Gua Hira itu. Apa kata Jibril? Ikra, baca hai Muhammad. Maksudnya oleh ulama tafsir dijelaskan, bacalah nantinya Al-Quran yang akan diturunkan kepada engkau. Maka Rasulullah berkata, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahdu. Jibril tadi memegang Rasulullah dan memeluknya dengan pelukan yang sangat kuat sehingga Rasulullah hampir-hampir kehabisan napas. Summa arsalani, kemudian Jibril tadi melepaskan pelukannya. Faqala ikra, baca hai Muhammad Al-Quran yang nanti diturunkan kepada engkau. Faqultu, ku jawab ujar Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani faqattani ats-tsaniyah, lalu Jibril memeluk lagi pelukan yang sangat kuat, lebih kuat dari yang pertama. Hatta balagha minnil jahdu, sehingga aku susah payah. Summa arsalani, kemudian melepas lagi Jibril kepadaku. Faqala, Jibril berkata, ikra, baca hai Muhammad Al-Quran, wahyu yang nanti diturunkan kepadamu. Faqultu, ku jawab ujar Nabi kita, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani ats-tsalisah summa arsalani, datang lagi Jibril memeluk Nabi kita dengan pelukan yang sangat erat, kemudian melepas Jibril akan aku. Faqala, Jibril berkata, ikra, baca hai Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan bantuan Allah, dengan kekuatan dari Allah, dengan daya upaya dari Allah, dengan pertolongan Allah yang mencipta. Kalau ikam membaca bujurnya kada kawa, karena engkau tidak punya daya dan upaya. Tapi kalau bacalah itu dengan pertolongan Allah, pasti bisa, bahkan lebih daripada sekedar membaca. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah hai Muhammad dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah, dengan izin Allah yang mencipta itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dari ini ayat para ulama memberikan isyarat kepada kita bahwa setiap kali amal ibadah yang kita kerjakan itu, hendaklah kita merasakan bahwa kita bisa beribadah itu dengan Allah. Kita bisa sembahyang dengan Allah, kita bisa puasa dengan Allah, kita bisa membaca Quran dengan Allah,
dengan kekuatan, dengan daya, petunjuk dan taufik dari Allah. Artinya apa? Sebelum kita beribadah, maka kita mesti ingat dahulu bahwa aku ini melaksanakan ibadah ini dengan Allah, bukan dengan diriku. Iqra bismi rabbik. Kita puasa, esok hari aku puasa. Tapi kita ingat bahwa besok hari itu kita puasa dengan kekuatan Allah, dengan daya upaya Allah, bukan daya upayaku, bukan kekuatanku. Nah, apa gunanya kalau kita beribadah dengan menghadirkan hati seperti itu? Kita hendak membaca Quran, kita renungi sebentar bahwa aku akan baca Al-Quran ini dengan Allah, aku akan baca Quran dengan daya upaya Allah. Apa yang kita dapatkan kalau kita demikian? Pertama, kita dapat aunullah, pertolongan Allah. Ibadah yang kita lakukan akan dapat pertolongan Allah. Yang kedua, yusrun minallah, dapat kemudahan daripada Allah. Mudah ibadah yang akan kita lakukan itu. Yang ketiga, ada muta'ab, tidak ada susah payah melakukan ibadah. Jadi kita kada heran orang duduk 4 juz sekali baca Quran, ada sekian ratus rakaat orang sembahyang tiap malam. Kenapa mereka tidak payah, tidak susah? Karena mereka melakukan itu dengan Allah, dengan daya upaya kekuatan Allah, bukan sendiri. Kalau seorang 2 rakaat gini apa? Yang keempat, keuntungannya salamatun minar riya wal ujub. Kalau kita beribadah, kita melakukan dengan kekuatan Allah, dengan daya upaya Allah, ibadah kita terhindar daripada riya dan ujub. Nah, yang kelima, ibadah yang kita lakukan dengan demikian cara tadi, yasilu ilallah, sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Anak baca Quran, apalagi agak berat-berat sedikit, yang sulit-sulit, kita hadirkan dahulu hati bahwa aku baca ini dengan kekuatan dan daya upaya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan dapat kemudahan daripada yang sulit tadi. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Allah mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu dicipta dari segumpal darah. Iqra, bacalah hai Muhammad, wahyu Allah, wa rabbukal akram, dan Tuhan kamu itu maha pemurah. Kalau kita baca Al-Quran, kita baca wahyu Allah, Allah maha pemurah dalam memberikan ganjaran pahala kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun." Ujar Nabi kita, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat satu kebajikan digandakan 10. Satu huruf Al-Quran kita baca, kita dapat satu kebaikan digandakan 10. Dan aku, ujar Nabi, tidak mengata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, kita dapat 30 pahala. Itu kalaunya kita lancar membaca. Kalaunya bejuju, ditambahi Tuhan lagi pahalanya. Orang yang membaca Quran itu susah payah, kata lancar. Orang sajus 20 menit ini berjam-jam hanya untung sajusnya itu pahalanya 2 kali lipat daripada yang lancar. Menunjukkan bahwa Allah itu akram, maha pemurah. Wa rabbukal akram.
Alladzi 'allama bil qalam, Tuhan yang mengajari manusia dengan menulis. Ilmu ada 3, ada dalam hati, ada di lisan, ada di tulisan. Allamal insana ma lam ya'lam, Allah yang mengajari manusia sesuatu yang manusia itu tidak tahu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah 5 ayat dalam surat Al-Alaq ini yang menurut sebagian besar ulama tafsir merupakan ayat-ayat yang pertama turun kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya suratul Qadar. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.